Oke sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang kemarin itu ada yang menanyakan, Om, itu kan sudah dipupuk Om, tapi pertanyaannya apakah itu dipangkas dulu atau dipupuk dulu baru pangkas gitu ya. Ini banyak menjadi pertanyaan besar ya, dan disinilah akan saya ulas tentang bagaimana yang benarnya ya. Dan di sini saya bagikan sesuai pengalaman saya ya, sahabat tani, bukan dari kedari ya, bukan dari teori-teori, tapi dari praktek. Sebagaimana saya petani kopi yang udah 10 bertahun-tahun lah ya, sudah nggak ingat, mungkin ada sekitar 12 tahun sampai sekarang ini saya masih bertani kopi. Selain itu juga saya ada berpalawija juga sebagai tanaman sampingan ya, sambil kita dapat dua keuntungan. Oke, jadi kita bukan bahas ke situ nih sahabat tani, tapi kita bahas mengenai tentang apakah dipangkas dulu baru pupuk atau pupuk dulu baru dipangkas. Oke sahabat tani, akan saya terangkan. Oke sahabat tani, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Ini pertanyaannya bukan satu orang ya yang komen ke saya, bukan satu orang, tetapi ada hampir 20 orang. Oke sahabat tani, jawaban yang benar adalah sahabat tani, sebelum kita lakukan pemupukan, alangkah baiknya dilakukan pemangkasan sahabat tani. Pemangkasan terlebih dahulu. Apa alasannya? Jelas ya. Alasannya, sewaktu kita lakukan pemangkasan sudah pasti yang kita utamakan adalah membuang cabang-cabang balik, tunas-tunas air, cabang-cabang atau ranting yang tidak berproduksi. Nah, sudah pasti kita akan buang itu sahabat tani. Kenapa harus kita buang itu sahabat tani? Supaya di saat kita lakukan pemupukan nanti ya, pupuknya tidak akan termakan oleh mereka tadi ya, cabang-cabang tunas-tunas yang tidak bermanfaat tadi sahabat tani. Itu yang pertama. Jadi yang kedua sahabat tani, yang kedua jelas kita akan memelihara cabang atau ranting produksinya ya, untuk calon pembungaan dan pembuahan yang akan datang sahabat tani. Nah, itu harus kita pilih sahabat tani ya. Yang paling penting sahabat tani, kalau kebunnya terlalu banyak ranting keringnya sahabat tani, itu wajib sekali dibuang sahabat tani. Nah, banyak sahabat tani kita menyepelekan itu, seolah-olah menganggap bahwa ranting kering itu sudah mati, padahal belum tentu sahabat tani ya. Kadang-kadang dari bentuk luarnya saja seperti kering bentuknya, tetapi begitu kita patahkan, kita tengok di dalamnya ternyata masih segar. Nah gitu ya. Oke sahabat tani, akan kita buktikan ya. Ada beberapa bentuk ranting yang kita kira memang kering, tapi ternyata tidak sahabat tani. Nah, kita cek yang ini ya. Tuh, keras ya. Nah, ini keras nih, pasti dia belum mati nih. Belum kering. Memang belum kering, tapi dari luarnya seperti kering sahabat tani. Tuh, masih segar kan? Ya, segar kan? Nah, coba kita bandingkan sama ranting kering yang betul-betul kering. Tuh, beda warna ya sahabat tani. Ya, kita ambil yang tadi. Nah, kita perbandingkan sahabat tani. Mudah-mudahan terlihat. Nah, beda ya warnanya ya. Nah, ini nampak ya, masih hijau cerah. Dia kalau udah kering kan biasa kecoklatan atau abu-abu seperti ini sahabat. Nah, ini udah kering. Padahal kalau kita nengok secara sekilas sama. Tuh, itulah alasannya kenapa saya bilang ranting yang pura-pura kering ini sebenarnya ini yang paling kuat menyerap unsur hara. Ya, jadi tunas-tunas muda itu, tunas-tunas yang menghasilkan buah nanti nggak akan berproduksi karena termakan oleh ini sahabat ini, terganggu dianya. Beda ya, nampak bedanya. Itu sebenarnya yang banyak merugikan kita di saat kita memupuk kopi kita tadi. Nah, jadi ini di tanaman kopi ini kan sudah sahabat tani lihat ya, tidak ada sama sekali ini cabang-cabang kering, semuanya cabang produksi sahabat tani. Ya, tuh sampai ke sana tidak ada sahabat tani. Nah, jadi ini rutin saya lakukan sahabat tani, selalu saya buang ya, selalu saya buang kalau saya temui. Jadi sekaligus kita lakukan pemangkasan, sekaligus kita buang ya. Jangan kita langsung memaksa diri memupuk tanpa membuang cabang keringnya atau ranting kering sahabat tani.
Oke, jadi segitu ya sahabat tani ya. Saya juga kemarin itu baru juga pulang dari lahan teman kita juga. Beliau heran kenapa kok sudah dipupuk dengan sempurna ya, dari menggunakan urea ya, NPK ya, NPK-nya nggak main-main, NPK Mutiara ya, dan satu lagi di kolaborasi dengan NPK Bas sahabat tani, lalu ditambah dengan perangsang, lalu ditambah lagi dengan penyemprotan pada pohon ya. Nah, dan zat-zat GPT lainnya, tetapi malahan tidak berhasil sahabat tani, malahan yang ada bertambah rimbun itu ya tanaman kopinya tadi, malah cabang dan ranting yang banyak, lalu buahnya nggak ada sahabat tani. Nah, jadi kalau kita selidiki sahabat tani ya, kok saya lihat sebenarnya kalau kita membiarkan nanti ranting kering itu di pohon kopi kita sahabat tani, padahal itu 40% diserap oleh mereka itu sahabat tani. Jadi intinya misalkan ya, satu tanaman ini membutuhkan, ini misalnya membutuhkan 100% zat-zat penting atau unsur hara penting sahabat tani. Namun karena banyak ranting kering tadi ya, sudahlah termakan 40% dimakan oleh ranting kering sahabat tani. Rugi nggak kira-kira? Ya pasti rugi sahabat tani. Lalu banyak sebagian petani lain langsung salah paham, menyalahkan, wah ini mungkin pupuk palsu, wah ini mungkin pupuk nggak jelas, wah ini pupuk bukan dari pabrik asli kan gitu ya. Padahal belum tentu sahabat tani ya. Nah, seperti sahabat tani lihat ya, ini yang beberapa minggu lalu yang kita lakukan pemupukan sampai ke sana sahabat tani ya. Oke sahabat tani, ini akan saya kasih bukti lagi tanaman kopi saya yang tidak ada ranting keringnya atau cabang keringnya. Tuh, seperti ini. Ya, terlihat ya. Tuh. Nah. Oke, sampai ke bawah sahabat tani. Ya, tuh, sampai ke bawah. Kita pantau. Tuh. Ya, tidak ada. Nah, jadi kalau biasanya ada ranting kering, ini biasanya nih tertutup ini. Tertutup, tidak nampak, kadang-kadang buahnya tidak nampak kadang-kadang sahabat tani. Nah, disitulah sewaktu pembungaan terjadi. Kenapa ranting kering ini harus diambil? Sewaktu terjadi pembungaan, ya, sehingga terjadi pembuahan nanti terganggu sahabat tani. Nah, karena seperti ini. Ini secara gampangnya sahabat tani. Seperti ini ya. Ini kan di posisi terang. Terang ya, sirkulasi udaranya lancar. Dan ruangnya pun lancar. Tuh, seperti ini sahabat tani. Nah, jadi jangan salah, jangan heran nanti kalau sahabat tani ada temui tanaman kopi tuh, wah berlimpah ruah di sini ya, penuh buahnya ya, berlapis-lapis kadang-kadang ya. Itu pun tergantung dari mereknya, dari jenis kopi itu tadi. Karena jenis kopi di Gayo ini, jenis kopi arabikanya, wah banyak sekali modelnya, macam nama ya, ada 100.000 nama itu sahabat tani. Oke, jadi ada lagi pertanyaan dari teman kita ya, yang mengatakan apakah di saat pemupukan ini apa-apa aja yang perlu dilakukan. Nah, itu tadi ya yang sudah saya terangkan satu persatu. Dan ini yang ada lagi sahabat tani, ada lagi nih, ini paling penting sahabat tani. Sewaktu melakukan pemupukan, sebelum melakukan pemupukan kan dipangkas dulu ya. Nah, pangkas dulu. Yang kedua, pembuangan ranting-ranting kering ya. Yang ketiga, nah ini tidak sering dibahas orang, ini banyak tidak dibahas orang, mungkin nggak tahu, nggak entahlah ya. Nah, ini sahabat tani, buanglah lumut-lumut yang ada di batang nih. Nah, ini terlihat jelas sahabat tani ya, udah saya sikat ya. Ini kan nampak nih, ini sudah mati sahabat tani, ini udah mati tuh, nampak ya, atau kurang nampak mungkin karena di sini mendung sahabat tani, jadi tidak nampak ya. Nah, kan nampak ya sahabat tani ya, lumutnya tidak ada ya. Ini saya lakukan setiap ada lumutnya, lumut yang tumbuh pada batang ini sahabat tani. Jadi kalau nggak ada lumut ya nggak ada masalah ya, nggak apa-apa, nggak dibersihkan pun nggak apa-apa. Tetapi biasanya kalau di MDPL 1100, 1200 sampai 1400 itu biasanya rentan nih dengan lumut. Kenapa? Karena daerahnya lembab sahabat tani. Terlalu lembab jadi tumbuh lumut. Nah, ini jangan dibiarkan sahabat tani, lumut-lumut ini. Kalau lumut ini sebenarnya secara tidak langsung ini udah kita lakukan pemupukan. Nah, ada ini pupuknya udah nggak ada lagi ya, karena udah tersapu air hujan. Dan yang kedua ada saya timbun dengan sampah juga tanah ada di konten saya sebelumnya ya. Nah, ini udah saya lakukan pembersihan sahabat tani. Nah, kalau pembersihan ini setelah kita mupuk pun boleh sahabat tani, dan sebelum mupuk pun boleh. Nah, yang terpenting sahabat tani, sebelum melakukan pemupukan, pangkas dulu tanaman kopi sahabat tani. Ya, jangan terbalik. Nah, jangan udah dipupuk baru dipangkas. Ya kan? Nah, jadi baiknya sebelum dipupuk dipangkas dulu sahabat tani. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat sahabat tani ya. Yang keempat,
Jikalau nanti sudah berbuah seperti ini sahabat tani, dan muncul tunas-tunas muda atau tunas baru, atau tunas air, atau tunas balik, atau tunas-tunas sebagainya ya, itu jangan lupa diambil sahabat tani seperti ini, dikutip saja. Tuh, harus rutin sahabat tani. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan ke saya, loh emangnya bang berapa kali pemangkasan bang pada tanaman kopi? Tergantung sahabat tani. Kalau tanaman kopi itu, kalau kopi itu nggak dipupuk, biasanya dia jarang tumbuhnya tunas ini ya. Tapi kalau udah kena pupuk apa saja kah itu, dia kalau udah ditabur ke tanah, wah tunas baru bakal tumbuh lebih cepat sahabat tani. Kayak punya saya ini ya nih. Ini baru berapa minggu lalu kita pupuk ya, pakai NPK Posca itu ya. Udah segini banyak sahabat tani. Tuh. Ya kan? Nah. Ini dikutip sahabat tani. Tuh. Ya. Nah, jadi ada juga teman kita yang berkomentar, loh bukannya bang banyak cabang produksi banyak buah? Salah sahabat tani. Di kopi ini sebenarnya kalau kita paksa cabang produksinya, ini kan semua produksi sahabat tani ini. Nih, ini kalau saya paksa berbuah semuanya, apa yang terjadi sahabat tani? Ini patah. Yang pertama. Yang kedua sahabat tani, kalau kita paksa dia berbuah, terjadi namanya tuh kering nanti nih. Kering. Ya, kering. Oke, akan saya contohkan ini. Sengaja saya pupukkan di waktu itu untuk menjadi ilmu teori dan praktek. Nah, oke sahabat tani, nah, ini kita masuk ke tahap yang kelima, yang wajib sekali kita perhatikan ya. Nah, ini sahabat tani, coba lihat tuh, nih ada tunas yang tumbuhnya di tengah batang atau di batang sahabat tani. Memang kurang jelas ya. Oke, kita coba mendekat. Nah, ini sahabat tani, nih tumbuhnya di batang sahabat tani. Tuh, ini wajib diambil sahabat tani. Terkecuali sahabat tani memang berfokus nanti suatu saat yang ini di bagian-bagian cabang ini semuanya diambil, mau pelihara satu ini boleh ya. Tapi kalau memang enggak ya harus dicopot. Nah, diambil. Nah, karena ini termasuk kuat juga menyerap nutrisi unsur hara sahabat tani. Ini karena saya tidak pakai ini, saya tidak gunakan ini untuk produksi ke depan, jadi saya cabut sahabat tani. Oke, ini wajib diambil sahabat tani. Dan apalagi baru kita pupuk main tuh sahabat tani, wah segar kali dia tumbuhnya. Tuh tengok, segar, berkilat-kilat sahabat tani ya, semangat dia sahabat tani. Ya, tanaman ini sama seperti manusia sahabat tani, butuh nutrisi. Kalau seperti manusia kayak kita ini ya, kalau hanya terus makan nasi aja, nggak makan sayur, nggak kasih ikan, sudah pasti kita loyo juga sahabat tani. Begitulah tanaman sahabat tani. Jadi banyak sekali unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman kopi yang harus kita penuhi sahabat tani untuk mencapai produksi di masa yang akan datang lebih melimpah ya, lebih banyak sahabat tani. Oke sahabat tani, mungkin saya pikir itu aja sahabat tani ya. Kayak ini saya hanya menjawab seputar komentar-komentar teman-teman kita. Kalau kita balas komentar melalui ketik-ketik itu ya agak lama menjelaskannya, agak susah ya. Tapi karena itulah saya bikin spill ya. Anggaplah saya ini lagi membalas semua komentar-komentar. Semoga juga teman-teman atau sahabat-sahabat tani yang melihat konten saya ini ikut mendapat motivasi dan mendapat ilmu pengetahuan. Jadi kita di sini tidak ada yang namanya guru dan murid ya, tapi di sini sama-sama berbagi demi kemajuan bersama. Oke sahabat tani ya, kita sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya sahabat tani ya. Semoga ke depan kita petani kopi semakin sukses, semakin maju, dan doa-doa ya harga kopi semakin naik sahabat tani. Walaupun di saat ini sempat ini menurun sebentar ya, mudah-mudahan nanti naik lagi sahabat tani. Oke lah kalau begitu sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.